Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Profil Tenaga Pendidik akan sedikit menjelaskan tentang urgensi soft skill bagi profesi guru. Apa sih pengertian soft skill? Soft skill yaitu perilaku personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia seperti membangun tim, pembuatan keputusan, inisiatif, dan komunikasi. Nah, bagaimana pentingnya soft skills bagi profesi guru? Kompetensi kepribadian soft skill ini lebih mengacu pada kematangan pribadi guru secara intrapersonal, antara lain mencakup kematangan moral, etika, komitmen, tanggung jawab, kearifan, wibawa, inklusif, toleransi, dan disiplin. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai bagaimana perkembangan intrapersonal skill bagi guru. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya semua potensi diri itu penting untuk dikembangkan. Yang mana potensi diri ini itu sebagai tolak ukur terbentuknya soft skill yang kuat. Dari pernyataan di atas itu jelas bahwa seorang guru itu harus memiliki intrapersonal skill yang mumpuni. Dan semakin besar tantangan pendidikan, semakin besar pula tantangan seorang guru. Nah, oleh karena itu, dari semakin besarnya tanggung jawab dan tantangan seorang guru ini, maka guru itu dituntut untuk mengembangkan diri secara terus-menerus dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang mengenai bagaimana keterampilan memberikan privasi bagi guru. Dan sebagaimana pengertian dari soft skill yang sudah dijelaskan oleh teman saya, bahwa soft skill guru itu sangatlah penting dan guru itu juga harus berinteraksi sosial, atau juga bisa disebut dengan berkompetensi sosial, atau bisa kita maknai dengan keterampilan seorang guru dalam berhubungan dengan orang lain. Maka dari itu, guru yang baik itu bukan hanya dilihat bagaimana dia mengajar di kelas, tetapi guru itu juga termasuk bagian dari makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan yang lainnya. Maka dari itu, guru itu tidak lepas dengan kodratnya sebagai manusia, yang mana manusia itu tidak bisa hidup dengan individu. Maka dari itu, dari seorang guru tidak lepas sebagai kodrat sebagai manusia, guru itu juga dituntut untuk berinteraksi sosial yang baik. Di sini saya melanjutkan pemaparan dari Mbak Nilam dan juga Mas Faris. Sebenarnya kita tetap ngomong di urgensi soft skill bagi seorang guru, bahwa ada suatu penelitian itu mengatakan yang menentukan kesuksesan seseorang itu sebenarnya 80% adalah soft skill. Jadi bagaimana manusia itu mempunyai potensi individual, kemudian kompetensi berinteraksi sosial yang baik, kemudian melakukan sebuah hubungan yang baik dengan sesamanya. Bagi guru melakukan sebuah hubungan yang baik, interaksi yang baik dengan seorang murid, kemudian dengan kepala sekolah dan guru-guru lainnya, itu sangat menentukan bagaimana suksesnya proses pembelajaran nanti. Untuk poin terakhir kan yang kita menjelaskan tentang keterampilan bagi seorang guru dalam membangun tim. Jadi kalau kita pahami, sebenarnya guru itu tidak hanya memberikan pembelajaran kepada murid, tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada seorang murid, melainkan guru ini harus juga membangun suatu tim dengan guru-guru yang lain bahwa
kalau kita pahami dalam struktur kelembagaan ataupun struktur ya lembaga pendidikan, itu kan ada kepala sekolah, kemudian ada wakakurikulum, kemudian ada eh, wali kelas dan lain sebagainya kan gitu. Nah, itu sebenarnya harus membentuk suatu tim. Karena suatu lembaga itu juga mempunyai visi dan juga mempunyai misi gitu loh. Nah, untuk membangun itu semua, suatu lembaga itu juga butuh pembangunan yang kreatif, pembangunan yang terampil. Bagaimana suatu tim ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa sehingga mampu menjadikan proses pembelajaran ini lebih optimal. Jadi gitu. Antara bagaimana kepala sekolah dengan seorang guru A dengan guru B, dengan guru C, dan seterusnya, itu harus bersinergi. Semuanya harus menjadi tim, menjadi satu kesatuan untuk membangun bagaimana suatu lembaga ataupun proses pembelajaran ini itu lebih luar biasa lagi gitu. Apalagi kan kalau sekarang ini apa ya, kurikulumnya tuh merdeka belajar gitu ya. Jadi penekanan pada potensi seorang guru itu sangat ditekankan gitu loh. Bahwa seorang guru harus mempunyai potensi yang sangat luar biasa sehingga mampu menjadi mentor, mampu menjadi pemantik, mampu menjadi fasilitator, mampu menjadi pendidik bagi seorang peserta didik. Karena memang apa? Kurikulum Merdeka Belajar itu sangat dituntut bagaimana seorang siswa itu tidak hanya menjadi objek, bukan hanya menjadi sasaran untuk kita transfer ilmu pengetahuan, tidak, melainkan kita juga memerankan peserta didik itu sebagai pelaku, sebagai subjek gitu ya. Jadi jelas bahwa apa yang dikatakan seperti salah satu tokoh Ibnu Khaldun, kemudian Maulafer, itu kan memproyeksikan bahwa seorang peserta didik itu sebagai subjek, kemudian sebagai objek. Jadi, seorang guru itu tidak hanya berceramah di depan, melainkan juga memantik bagaimana peserta didik ini lebih aktif, seperti bertanya, menyanggah, dan juga menambah. Kan itu. Nah, terus kalau kita ngomong bagaimana suatu tim, ketika kita membangun suatu soft skill, kan gitu. Soft skill itu sangat kita tekankan ya, bahwa 80% loh, bayangkan. Jadi bagaimana interaksi kita dengan kepala sekolah, interaksi kita dengan murid, itu harus juga terbangun gitu loh. Bagaimana kita melakukan pendekatan pada seorang murid itu juga harus terbangun. Bagaimana konsistensi kita, bagaimana kejujuran kita, bagaimana kasih sayang kita terhadap sesamanya antara murid dan juga guru dan lain sebagainya. Itu juga harus terbangun. Maka dari situ kita pahami bahwa keterampilan bagi guru untuk membangun sebuah tim itu juga perlu adanya soft skill. Bagaimana kompetensi individual, bagaimana kompetensi sosial, itu harus kita bangun dan harus kita jaga kan gitu. Nah, mungkin itu ya yang perlu kami sampaikan. Eh, Mohon maaf apabila ada pemaparan materi yang sulit untuk dipahami karena itu merupakan suatu keterbatasan bagi kita sendiri. Dan dari situ kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.